Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Welcome back with me again in Gahar Official. Terima kasih antusiasnya buat teman-teman yang sudah komen di kolom komentar TikTok, yang sudah mendukung juga dan yang sudah bergabung di Telegram, grup Telegram ya. Nanti kita bisa interaktif di situ. Nah, sesuai topik yang sudah dicantumkan sebelumnya, kita akan membahas mengenai 3 tipe pembeli sebelum kita akhirnya memutuskan ingin menggunakan strategi apa dan segmentasi apa yang akan kita jadikan target, ataukah tiga-tiganya atau bagaimana. Tapi ini nanti aku akan berikan tipsnya sekalian untuk cara menghadapi 3 pembeli ini biar kita berhasil menjual produk kita. Oke, jadi ada 3, apa saja itu? Yang pertama itu adalah tight watch. Ada tight watch, lalu ada spendthrift, dan ada average spenders. Nah, tight watch ini itu jenis pembeli yang cenderung memiliki karakter menghemat uang mereka. Jadi bukan berarti mereka itu nggak punya uang, bukan. Tapi mereka itu tidak melakukan pembelanjaan secara masif. Nah, tech watch ini adalah karakter yang berusaha untuk menahan pengeluaran mereka sebisa mungkin. Nah, tindakan menghemat mereka lakukan bukan karena nggak ada keuangannya ya, atau sedang menggunakan untuk keperluan lain, namun mereka cenderung ingin menyimpan untuk keperluan tertentu. Nah, selain itu mereka juga bisa menunggu sampai harga produk yang kita posting itu turun setelah tren produk mulai mereda. Nah, itu kan, sehingga dapat dikatakan mereka hanya sedikit membelanjakan uang dibandingkan konsumen pada umumnya. Nah, karakter-karakter yang seperti ini nih cukup sulit sekali. Bagaimana kok bisa seperti itulah? Kita akan lihat tipsnya ya dalam menjual produk kepada konsumen yang memiliki karakter seperti ini. Nah, melakukan penjualan untuk tipe tech watch tidak bisa Anda lakukan dalam segala waktu, dalam sekali waktu pun. Nah, Anda perlu usaha panjang yang cukup melelahkan. Itu saja tidak menjamin Anda berhasil mendorong mereka melakukan pembelian. Anda bisa berupaya menarik minat mereka melalui penggunaan kata-kata yang sesuai dengan karakteristik mereka. Misalnya nih, investasikan uang Anda sekarang juga, simpan lebih banyak di masa depan. Nah, Anda juga bisa mencoba menggunakan angka dan grafik untuk menarik emosional agar dapat bersedia melakukan pembelian. Sampaikan pesan yang jelas karena mereka tidak suka promosi yang bertele-tele. Itu guys. Jadi itu untuk karakter yang tech watch ya. Jadi mereka itu karakternya kuat sekali untuk benar-benar tidak ingin tidak konsumtif gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakter kedua, yaitu spendthrift. Nah, spendthrift, pembeli jenis spendthrift berkebalikan dengan tech watch. Pembeli ini kebal dengan perasaan menyesal setelah membeli sesuatu barang. Mereka lebih banyak berbelanja dan sedikit menghemat dibandingkan masyarakat pada umumnya. Pembeli jenis ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Perilaku yang dilakukan spendthrift cenderung membelanjakan uang dan menghabiskannya tanpa perlu mengikuti rencana anggaran. Pembelian yang mereka lakukan terjadi atas dorongan emosional. Jadi orang-orang spendthrift ini biasanya ketika ada promo, misalnya ada diskon gitu, dia cepat sekali tertarik gitu kan, dan akhirnya dia ambil gitu aja tanpa melihat anggaran ya, rincian anggaran atau perencanaan yang sebelumnya sudah dibuat. Ketika ada promo, ada momentum, dia langsung beli. Nah, itu adalah karakter dari spendthrift. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada karakter ketiga pembeli, yaitu average spenders. Nah, setelah membahas tech watch dan spendthrift yang berlawanan dalam hal menentukan pengeluaran, selanjutnya akan dibahas average spenders sebagai penengah keduanya. Meskipun agak sulit dijelaskan, singkatnya, average spenders menempati posisi yang berada di tengah-tengah dalam melakukan pembelian. Average spenders cenderung melakukan pembelian produk berdasarkan rasionalitas. Tindakan ini dipertimbangkan untuk menjaga kestabilan keuangan mereka dan menghindari resiko pemborosan. Singkatnya, mereka tetap memanjakan diri dalam berbelanja namun dengan alasan yang rasional. Selain itu, mereka tetap menghemat dan menjalankan beberapa anggaran yang telah direncanakan. Pengeluaran dilakukan berdasarkan emosi dan juga analisis. Nah,
Ini lebih ke balance ya dari pada yang sebelumnya. Lah, bagaimana tips untuk menjual kepada karakter yang seperti ini? Yaitu jenis pembeli dengan jumlah terbesar. Nah, average spenders itu adalah jenis pembeli dalam jumlah terbesar. Jadi, jika Anda perlu berfokus pada pembeli jenis ini dalam menjalankan psikologi marketing, maka dari itu Anda bisa membuat keseimbangan strategi pemasaran yang melibatkan emosi dan data driven. Misalnya, Anda bisa menawarkan garansi, cashback, pengiriman gratis, promo serupa untuk meredam rasa takut mereka akan penyesalan membeli barang tersebut. Cara ini bisa mendorong mereka agar mau berbelanja tanpa rasa khawatir. Itulah 3 jenis pembeli yang Anda pahami sebelum menjalankan psikologi marketing. Dengan demikian, Anda bisa mengoptimalkan penjualan dan juga keuntungannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, semisal kita memiliki produk apa gitu ya, satu produk, dan kita harus fokuskan nih, kalau kita mau mendapatkan profitable, kita profitable dan lebih fokus lagi penjualannya, kita bisa buat segmentasi pasar. Semisal kita hanya ingin kepada pembeli-pembeli yang sulit untuk dijangkau tapi dengan harga-harga yang tinggi gitu kan, harga-harga yang tinggi dengan high value juga. Nah, dan di situ kita juga tentunya pasti mendapatkan profit yang besar juga. Itu otomatis upaya kita harus jauh lebih besar yang seperti dijelaskan tadi untuk TechWatch. Nah, untuk yang spendthrift ini, nah, kita karena mereka lebih mudah terpicu karena emosi, maka kita bisa lakukan kalimat-kalimat yang mungkin bisa membuat emosi mereka itu tidak tertahan gitu. Contoh, hanya hari ini saja, miliki sekarang juga, dan lain-lain, harga terjangkau dan lain-lain. Nah, itu ya. Tapi ada kalimat-kalimat penekanan yang mendukung dari kalimat yang aku sampaikan tadi. Nah, kalau average spenders tadi adalah orang yang lebih cenderung paham lah atau mengerti rasional terhadap keuangan dia gitu kan, dan dia akan membeli biasanya itu karena kebutuhan sebenarnya, bukan keinginan tapi kebutuhan itu ya. Tapi bisa juga dengan keinginan tetapi dengan syarat itu tadi, tidak membuat dia khawatir. Oke, jadi mungkin itu aja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa komentar kalian ingin bahas tentang topik apa lagi, dan jangan lupa gabung di grup Telegram Gahar Official. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.